Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Gus Mardianto. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang sosiolinguistik, yaitu penelitian sosiolinguistik, yang pada kesempatan ini akan saya isi dengan upaya mencari literatur untuk rujukan penelitian. Ada dua sumber yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu satu dari portal Garuda, Kemendikbud, dan yang satu lagi portal Moraref dari Kemenag. Ini adalah dua portal yang bisa kita gunakan untuk mencari dan menelusuri laporan-laporan hasil penelitian berupa artikel jurnal yang bisa dijadikan rujukan. Yang pertama, kita bisa menggunakan ini untuk mengetahui posisi penelitian kita ada di mana. Apakah penelitian kita sudah pernah dilakukan oleh orang lain? Apakah penelitian kita ini sebenarnya melanjutkan penelitian orang lain atau memang sesuatu yang masih baru? Dengan demikian kita bisa melihat posisi penelitian kita dari hasanah hasil penelitian orang-orang itu, posisinya tempatnya di mana. Ya, ini oke, nggak apa-apa. Ini Moraref ya. Saya buka dulu sesuai yang saya sampaikan tadi, yang Garuda ya. Oke, ini yang portal Garuda. Garuda itu singkatan dari Garba, rujukan di kitab. Ya, kita klik, tampilannya seperti ini. Sesuai dengan pertemuan sebelumnya, kemarin kita membahas tentang persiapan penelitian sosiolinguistik. Topiknya memang sudah ditentukan tentang ujaran kebencian dan berita bohong. Oke, misalnya kita akan cari artikel-artikel yang terkait dengan ujaran kebencian. Kita ketik kata kuncinya, ujaran kebencian. Oke, sudah masuk. Ditemukan 141 dokumen. Tahunnya dari 2014 sampai 2021. Kalau kita mau ambil misalnya 5 tahun terakhir ya, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Coba dari 2017. Ada 132 dokumen. Oke, kita cari misalnya studi algoritma linear support vector mesin. Wah, ini saya pikir bukan, tidak terkait dengan kita. Peran mata kuliah Islam dalam budaya Jawa dalam menghadapi ujaran kebencian. Nah, ini kaitan dengan budaya melawan ujaran kebencian. Ketidaksantunan ujaran kebencian. Nah, ini penggunaan bahasa soal santun dan tidak santun. Kita bisa klik di sini ya, bisa langsung download. Coba ya, kita download. Nah, tampilannya sudah muncul di sini. Coba kita buka. Santunan ujaran kebencian dalam akun gosip di media sosial Instagram. Ini jadi kita jadikan rujukan terkait dengan ujaran kebencian. Tentu saja satu tidak cukup ya, kita harus mencari yang lain. Selain langsung di-download, kita juga bisa melihat abstraknya dulu. Jadi kalau ingin baca-baca dulu ini isinya kurang lebih tentang apa ya, itu ada di abstrak ya. Abstrak itu adalah ringkasan isi dari sebuah artikel yang ditempatkan di bagian awal. Biasanya kalau ringkasan atau resume atau simpulan itu kan di ujung. Nah, kalau abstrak itu ditempatkan di awal sehingga memberi kesempatan untuk orang yang ingin mengetahui artikel itu bisa baca dulu abstrak. Ketika setelah membaca abstraknya diketahui artikelnya itu penting dan perlu, itu bisa download. Oke, contoh yang lain ini penegakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap hukuman pengguna media sosial ujaran kebencian. Nah, ini berkaitan dengan hukumnya. Kalau tadi dengan bahasanya, ini kaitan dengan dampak hukumnya. Perlu tidak? Oke, kalau perlu kita unduh. Nah, kalau diklik, muncul. Kita juga ingin tahu jurnalnya. Wah, ini sudah jurnal yang berkaitan dengan banyak sekali ya.
Saya kira cukup ya untuk mencari artikel dengan menggunakan portal Garuda, ristekbrin.go.id. Oke, selanjutnya kita cari yang lain. Salah satunya itu apa? Moraref ya. Coba saya buka sekarang. Moraref. Saya pindah dulu tampilan saya. Ini Moraref kemendak.go.id. Moraref. Coba kita masuki ya. Tampilannya seperti ini, ada tulisan search jurnal. Kita lakukan hal yang sama di ujaran kebencian, masih ada historinya. Ada 10 yang ditemukan dari tahun 2018. Coba kalau kita undurkan kayak ujaran kebencian, ada ujaran kebencian menurut Ali bin Abi Thalib, ini tinjauan agama, solusi Al-Quran terhadap ujaran kebencian. Oke, kalau yang tadi rujukannya kan undang-undang ya, undang-undang IT. Nah sekarang bisa juga kita kaitkan dengan sesuatu yang sifatnya normatif, Al-Quran. Mau langsung diunduh ya seperti tadi. Ini ada view item dan ada download PDF. Kalau download PDF berarti seperti tadi, langsung filenya kita unduh. Coba kita gunakan yang view item. Penyebaran ujaran kebencian dalam perspektif hukum pidana Islam. View item bisa. View originalnya. Oke. Ini berarti ya jurnalnya ada nih. Kita bisa ngunduh lewat sini juga bisa. Ini ada di bawah ini ada full text PDF. Kita klik ya PDF-nya. Ini ada preview. Kita klik dulu. Nah, jadi baca dulu sebelum di download. Tadi lihat ya. Dirasa perlu dan penting ya. Ini ada fasilitas untuk download this PDF file. Kita klik, masuklah ke dalam laptop kita. Mau kita buka, oke kita buka ya. Sama dengan yang tadi. Gitu. Terusnya ini tentang ujaran kebencian, misalnya tadi berita bohong ya. Ada berita bohong. Berita bohong. Oke, coba kita dari 2017 sampai 2021. Cari. Kita 7. Kitab suci dan hoax, pandangan Al-Quran dalam menyikapi berita bohong. Aspek pidana berita bohong menurut fikih jinayah. Ancaman berita bohong ditambah pandemi COVID. Efektivitas pasal 8 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita bohong. Mana yang mau kita? Analisis kasus Ratna Sarumpait dalam menyebarkan berita bohong pada perspektif pertanggungjawaban pidana. Oke, ini kajian hukum yang kita cari mau ke bahasanya ya. Tujuan konseptual berita bohong pada pengelolaan platform komunitas hoax. Oke, kalau modelnya begini berarti berdasarkan data dari Moraref, kalau kita mengkaji bahasa berita bohong, ini upaya untuk menemukan indikator-indikator penggunaan bahasa yang menunjukkan itu berita bohong, nampaknya masih belum banyak diteliti. Ini peluang bagus untuk memberi kontribusi. Oke, saya kira dari dua sumber ini akan bisa banyak kita dapat artikel. Dari sini aja 7. Yang tadi yang pakai Garuda ya 100-an ya tadi ya. Itu bisa kita gunakan untuk rujukan. Saya kira cukup. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komen. Akan saya jawab. Pada kesempatan yang akan datang, saya akan berikan juga tutorial untuk mencari buku, e-book untuk rujukan
atau literatur untuk rujukan penelitian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.